Interaksi kompetisi akan terjadi apabila relung dasar atau fundamental niche dari dua spesies yang berbeda saling selingkup. Sebab selingkupan merupakan relung yang sesungguhnya, yaitu realized niche dari dua spesies tersebut. Nah, sebelum kita ini lihat memiliki hubungan apa tidaknya, berarti kita harus tahu dulu istilah apa yang disebut dengan niche. Niche itu atau relung ya. Relung di sini, relung di suatu ekosistem, yaitu dia merupakan peran dan kedudukan setiap makhluk hidup pada ekosistem tertentu, ya. Peran dan kedudukan terutama pada populasi, ya, pada populasi, spesifiknya yaitu di dalam komunitas. Nah, pada relung, jadi populasi itu bertempat tinggal, memperoleh makanan, terus dia berinteraksi, meneruskan keturunan, berkompetisi dengan spesies lain dalam satu komunitas. Nah, relung itu sebenarnya dibagi menjadi ada dua, ya. Ada relung fundamental atau relung dasar, dan ada relung yang sesungguhnya. Apa itu perbedaannya, ya? Nah, relung yang dasarnya dulu, ya. Relung dasar di sini yaitu sebenarnya relung dasar ini ya mencakup semua atau seluruh sumber daya yang mendukung kehidupan suatu populasi organisme secara ideal. Namun pada kenyataannya, ya, tidak ada organisme yang hidup di relung dasar, ya. Karena adanya interaksi antar populasi yang berbeda spesies tentunya dalam komunitas, baik interaksi dalam komunitas maupun interaksi baik dalam kompetisi, ya, maupun interaksi dalam predasi, ya, gitu. Jadi kalau kompetisi itu kan dia bisa persaingan antara berbeda spesies ataupun satu spesies yang sama spesiesnya, ya, karena yang persaingan yang sama itu akan semakin tinggi kompetisinya. Nah, oleh karenanya itu, bila relung dasar di dalam satu relung dasar itu ada dua spesies yang berbeda alias selingkup itu berarti istilahnya overlap atau tumpang tindih lah, ya, tumpang tindih. Nah, berarti ini dia ada dua spesies yang berbeda memperebutkan sumber daya alam yang atau kebutuhan yang sama, gitu, ya. Nah, kalau relung sesungguhnya, gitu, ya, jadi kalau ada efek selingkupan ini yang terbentuk merupakan relung yang sesungguhnya karena ada dua individu yang tadi berbeda. Jadi ini yang atas kenyataannya benar, alasannya betul juga, ya. Jadi ini sangat-sangat berhubungan. Jadi jawabannya yang A. Kerja saraf simpatis selalu berlawanan dengan parasimpatis, sebab saraf simpatis dan saraf parasimpatis bekerja sama dalam mempertahankan kondisi homeostatis tubuh. Nah, kalau dilihat dari penggolongannya, ya, untuk saraf tepi ini dibagi dua macam, yaitu saraf otonom dan saraf somatis. Untuk saraf otonom ini dibagi dua lagi, yaitu 12 pasang kranial dan 31 pasang spinal. Nah, untuk yang simpatis parasimpatis ini masuknya ke bagian somatis. Ini ada dua saraf tepi yang kerjanya antagonis. Oke, untuk parasimpatis dia kerjanya itu lebih banyak memacu beberapa bagian tubuh, ya, tapi tidak semuanya. Salah satu contohnya yaitu dia memacu atau meningkatkan tekanan darah.
Sedangkan untuk parasimpatis ini berarti lawannya, tugasnya menurunkan tekanan darah. Nah, bagaimana mekanisme untuk proses mereka saling menyeimbangkan untuk menjaga kestabilan homeostatis tubuh kita, yaitu ada beberapa bagian tubuh kita yang terlibat dalam proses homeostatis, yaitu kalau di bagian otak ada yang kita sebut dengan yang namanya sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan ini dia fungsinya banyak, salah satunya tugasnya untuk memacu denyut jantung, memacu tekanan darah. Nanti dia akan memberikan feedback positif terhadap yang namanya saraf tepi, yaitu simpatis. Nah, simpatis ini dia memacu tekanan darah, akan memacu juga yang namanya hormon adrenalin. Nah, dari ketiga ini, yaitu saraf pusat, saraf tepi, dan hormon, ini akan menimbulkan tekanan kita itu tinggi, tekanan darah kita itu tinggi. Contoh halnya seperti emosi. Saat kita marah, itu yang kita rasakan yang terasanya itu kan denyut jantung kita cepat. Kenapa bisa cepat? Karena kondisi seperti itu jantung itu dipompa dengan kuat dan cepat sehingga ada proses peningkatan tekanan darah. Nah, itu yang memacu tekanan darah yaitu simpatis dan adrenalin. Nah, adrenalin ini akan dikeluarkan oleh ginjal tentunya ini akan beredar ke seluruh tubuh untuk tekanan darah kita dengan tekanan lebih cepat. Nah, saat tekanan darah kita cepat, ini akan mempengaruhi suhu tubuh. Suhu tubuh kalau kita marah kan pasti suhu tubuh kita meningkat gerah Nah, setelah kita marah, sudah cooling down, sudah sekian menit kan gitu, tidak akan lama baru parasimpatis ini akan menurunkan tekanan darah. Nah, tekanan darah menurun, otomatis suhu tubuh itu akan kembali normal, akan kembali stabil Jadi ini yang atasnya betul, bawahnya betul, berhubungan, jawabannya A. Polisakarida, lipid, dan protein memiliki persamaan apa saja? Kalau dilihat dari senyawanya masing-masing, yaitu ada yang namanya polisakarida, terus ada lipid, dan protein. Ini senyawa masing-masing memiliki senyawa terkecilnya, terendahnya, yaitu yang kita sebut dengan monomer. Untuk polisakarida ini bisa dipecah dulu menjadi yang namanya oligosakarida. Oligosakarida dipecah bisa menjadi yang namanya monosakarida Nah, untuk contohnya kalau yang polisakarida ini itu berupa amilum bisa, kalau ini maltosa, kalau monosakarida berarti glukosa Nah, kalau lipid ini bisa macam-macam, bisa jadi trigliserida Bisa jadi trigliserida, atau nanti ini bisa dipecah lagi lebih sederhana menjadi yang namanya asam lemak asam lemak dan gliserol. Khusus untuk lemak ini malah dipecah langsung dua senyawa. Kalau protein ini berarti bisa, kan protein itu nama lainnya dari polipeptida polipeptida, bisa dipecah menjadi dipeptida dulu dipeptida, terus bisa menjadi peptida yang terakhir Kalau untuk peptida ini kan nama lainnya yaitu asam amino Kalau di peptida itu mungkin kalau di enzim pencernaan itu ada pepton gitu Nah, ini beberapa senyawa yang memiliki monosakaridanya, yaitu yang paling bawah. Ini bisa disintesis sebagai hasil dari pembentukan ikatan peptida. Kalau peptida kan hanya di protein saja, jadi kurang tepat. Yang dua, dipecah menjadi monomer oleh reaksi hidrolisis. Dipecah menjadi monomer. Didekomposisi menjadi subunit dengan reaksi dehidrasi. Kalau di dehidrasi itu melibatkan proses sintesis. Kali ini dekomposisi berarti kebalikannya. Disintesis dari monomer oleh reaksi dehidrasi. 2 dan 4 jawabannya berarti C. Ikatan hidrogen pada molekul DNA menghubungkan
basa nitrogennya apa saja. Kalau yang sudah kita ketahui, satu nukleotida itu merupakan unit terkecil dari DNA atau disebut dengan polinukleotida. Satu buah nukleotida itu ya terhubungkan dengan fosfat. Fosfat berikatan dengan gula ya. Gula ini dia akan berikatan dengan yang namanya basa nitrogen. Nah, basa nitrogen yang asalnya ada di rantai sebelah kiri, dia akan berpasangan dengan basa nitrogen yang di sebelah kanannya. Pasti ini berpasangan kalau yang berhadapan. Nah, basa nitrogen ini juga dia akan berikatan dengan gulanya masing-masing. Si gula akan berikatan dengan yang namanya fosfat. Begitu seterusnya. Nah, apabila kalau ada gula, nanti gula yang ini dia akan berikatan dengan fosfat di bawahnya. Si fosfatnya ini juga berarti berikatan dengan gula yang di sampingnya juga. Si gula sama tadi berikatan dengan yang namanya basa nitrogen. Si basa nitrogen juga sama berhadapan, dia akan pasti berpasangan. Nah, begitu seterusnya. Jadi si gula yang atas dan bawah ya ini dia akan diikat oleh satu buah yang namanya fosfat. Oke. Tapi untuk satu fosfat, sugar, dan basa nitrogen. Misalnya kalau ini kita andaikan dia guanin, berarti pasangannya dengan sitosin ya atau cytosine. Nah, ini si guanin sitosin ini dia diikat oleh yang namanya ikatan hidrogen. Yang mengikatnya itu masing-masing yaitu 3 ikatan hidrogen, maaf. Nah, si sitosin ini juga dia akan diikat oleh sugar dan fosfat. Ini sama semua. Nah, jikalau yang sebelah sini misalnya ada adenin, basa nitrogennya, berarti dia berikatan dengan 2 buah ikatan hidrogen. Kalau A berarti berpasangannya dengan T. Jadi yang berhadapan itu pasti berpasangan. Jumlah ikatan ini 2, berarti yang ini 3. Kalau basa nitrogen yang atas sama bawah ini tidak ada ikatan hidrogen, jadi tidak harus selalu berpasangan. Jadi jawabannya yang 4D saja. 4 saja, maaf. Jadi jawabannya yang D. Inseminasi buatan pada hewan ternak bertujuan untuk apa? Inseminasi buatan ini yang biasa kita sebut dengan kawin suntik ya. Nah, kawin suntik ini tujuannya untuk menghasilkan bibit-bibit yang lebih unggul. Misalnya ini contoh ya, misalnya kita melibatkan sapi lokal dengan sapi interlokal ya. Misalnya kita pakai sapi negara luar. Nah, kita menginginkan sapi yang kita hasilkan nanti keturunannya itu ingin sapinya besar ya, posturnya besar, terus jumlah susunya lebih banyak. Nah, bagaimana caranya? Nah, kawin suntik itu biasanya ini proses pertamanya ini dipilih ya. Dipilih sapi betina yang subur, tentunya dipilih sapi betina yang subur ya. Lalu sama juga dengan setelah dipilih begitu, sama juga dipilih sapi jantan yang subur pula. Nah, misalnya kita mau pakai sapi jantan yang misalnya Brahmana atau dari India misalnya ya. Nah sapi dari India ini makanya ada istilah peternak dia yang akan pergi ke ya. Ini melibatkan peternak atau pegawai dia akan pergi ke India. Nah, di India ini dia nanti akan mengambil hanya berupa cairan spermanya saja. Membawa cairan spermanya saja ya. Nanti setelah dibawa baru dia akan terjadi proses pengenceran ya. Nah, ini saat cairan sperma ini saat dibawa ke sini berarti ini harus istilahnya disterilisasikan ya. Jadi ini ada pemasukan ke lemari pendingin. Dimasukkan dulu ke lemari pendingin. Nah, setelah lemari pendingin nanti dicek dulu untuk yang sapi betinanya ini mana yang subur ya, mengalami masa subur ya. Pengecekan yang betina
untuk kesuburannya, pengecekan betina untuk melihat kesuburannya. Nah, kalau kesuburannya sudah diketahui, maka ini terjadi proses ada yang namanya pengenceran. Pengenceran sperma. Pengenceran sperma. Nah, nanti jadi kalau ini tujuan untuk pengenceran itu biasanya untuk diperbanyak spermanya. Jadi ini kita bisa didapat betinanya ini lebih dari 1 ekor ya. Misalnya betinanya ada 5 ekor nih dari satu sperma yang dari India itu. Nah, nanti setelah pengenceran baru terjadi proses penyuntikan. Nah, penyuntikan di sini dimasukkanlah sperma tersebut, tentunya dilihat dulu kesuburannya sudah sesuai dengan tangannya apa tidak, baru disuntikan. Jadi tujuannya ini meningkatkan kualitas anakan, betul, meningkatkan kinerja reproduksi, iya. Jadi misalnya kita tahun ini target ada 5 sapi yang akan hamil gitu ya, dalam waktu yang kurang lebih jaraknya berdekatan. Mengatur waktu perkawinan yang tadi sudah menyeragamkan. Nah, ini kan tujuannya ingin misalnya sapinya yang menghasilkan bibit lebih unggul. Jadi ini dipadukan untuk proses misalnya ini sapi jantan nih, dia lebih dagingnya banyak. Kalau yang sapi betina ini susunya lebih banyak. Jadi ini kita bisa dapat yang kita inginkan. Jadi ini kurang tepat 1, 2, 3, yaitu jawabannya yang A.